Halo guys, apa kabar? Kalian pernah nggak sih kepikiran kayak sebenarnya kita tuh benar-benar bebas nggak sih dalam hidup? Atau kenapa sih moral itu penting banget? Nah, hari ini kita bakal ngomongin salah satu originalnya dunia filsafat, Immanuel Kant. Filsuf jenius yang ngajarin kita gimana cara mikir, hidup, dan berbuat baik, tapi nggak dengan cara basi. Kalau lo mikir filsafat itu ribet atau nggak relate, tenang aja. Di sini kita bakal bikin semuanya ringan, asik, dan santai banget. So, siapin kopi, duduk yang nyaman, dan jangan lupa subscribe dulu dong bro. Let's go. Immanuel Kant itu lahir di Prusia, Jerman pada tahun 1724. Di zamannya, filsafat itu dibagi jadi dua aliran utama, rasionalisme dan empirisme. Sederhananya, rasionalisme itu percaya kalau pengetahuan yang benar-benar bisa dipercaya itu cuma bisa didapat dari akal budi. Jadi, kalau lo bisa mikir, lo bisa tahu segalanya. Gitu deh menurut tokoh-tokoh rasionalis kayak Descartes. Nah, kalau lo pernah dengar empirisme, itu kebalikannya. Empirisme bilang, lo nggak bisa tahu apa-apa tanpa pengalaman langsung. Semua pengetahuan datang dari apa yang lo rasakan dan lo lihat. Jadi, misalnya lo lihat matahari terbit dari timur, ya itu yang lo tahu. Tapi lo nggak bisa bilang kalau besok juga pasti bakal begitu. David Hume, tokoh empiris terkenal, ngelawan konsep sebab akibat yang jadi dasar banyak pengetahuan. Bagi Hume, kita nggak bisa benar-benar tahu kalau sesuatu akan selalu terjadi karena kita belum pernah ngealaminya. Lalu, disinilah Immanuel Kant masuk. Dia nggak setuju sepenuhnya sama dua pandangan itu. Kant bilang, kedua aliran itu benar, tapi juga ada batasannya. Dia akhirnya bikin filosofi sendiri yang dinamakan kritisisme. Filosofi ini intinya pengen ngejelasin gimana sih akal manusia bekerja dan apa sih yang bisa kita ketahui dari dunia ini. Jadi, gimana sih konsep kritisme Kant? Oke, kita bayangin gini. Lo bisa lihat sesuatu, tapi lo nggak bisa tahu apa adanya. Apa yang lo lihat, itu cuma gejala dari sesuatu yang lebih besar. Misalnya, lo lihat api. Api yang lo rasain, panas kan? Tapi sebenarnya, lo nggak bisa benar-benar tahu api itu sendiri. Yang lo rasain itu cuma gejala atau gambaran dari api. Jadi, kita cuma bisa tahu gejalanya, bukan benda itu secara utuh. Keren kan? Nah, untuk melihat semua ini, Immanuel Kant bilang, kalau ruang dan waktu itu bukan sesuatu yang lo pelajari lewat pengalaman, tapi udah ada di dalam diri lo sejak lahir. Jadi, lo nggak belajar apa itu ruang dan waktu. Karena itu udah jadi struktur dasar di dalam pikiran lo. Itu namanya a priori. Sesuatu yang udah ada di dalam diri lo sebelum ada pengalaman. Untuk bisa paham semua ini, Immanuel Kant menyusun yang namanya 12 kategori penilaian. Itu kayak semacam kotak-kotak pikiran yang bantu kita mengorganisir semua informasi yang kita dapat dari dunia. Misalnya, kategori kayak kuantitas, berapa banyak. Kualitas, seberapa bagus. Relasi, hubungannya apa. Dan modalitas, mungkin atau pasti.
Semua kategori itu membantu kita ngeorganisir apa yang kita tahu. Jadi kalau lo lihat sesuatu, pikiran lo bakal otomatis ngategorikan dan menilai hal itu. Misalnya, lo lihat barang baru yang mahal banget. Pikiran lo langsung ngategorikan itu sebagai mahal dan baru. Karena itu adalah bagian dari kategori yang ada di pikiran lo. Sekarang kita masuk ke hal yang lebih menarik lagi. Etika atau moralitas menurut Kant. Nah, buat Immanuel Kant, moralitas itu bukan soal apa yang bikin lo nyaman atau apa yang lo suka, tapi soal apa yang lo wajib lakukan. Dia nyebutnya imperatif kategoris. Artinya, lo harus bertindak sesuai dengan prinsip moral yang bisa diterima oleh semua orang, tanpa terkecuali. Misalnya nih, lo lagi di jalan dan nemuin dompet orang jatuh. Lo punya dua pilihan. Ambil dompet itu buat diri lo atau kembalikan ke orangnya. Immanuel Kant bilang, lo harus kembalikan dompet itu. Karena itu adalah hal yang benar. Dan itu adalah kewajiban moral lo. Kalau lo ambil, lo cuma peduli sama kepentingan pribadi, bukan yang terbaik untuk orang lain. Nah, kan juga ngejelasin semua moral itu bisa dipatuhi cuma kalau kehendak bebas lo dihargai. Artinya lo punya kebebasan untuk memilih bertindak benar atau salah. Kehendak bebas itu bagian dari manusia. Tanpa itu lo bukan manusia lagi. Lo jadi kayak robot yang gak bisa berpikir dan memutuskan. Jadi buat Immanuel Kant, kehendak bebas adalah hal yang a priori. Udah ada sejak lo lahir. Sekarang pertanyaannya, apakah kehendak bebas kita benar-benar bebas? Immanuel Kant percaya kalau kita harus menggunakan kehendak bebas kita untuk mencapai kebaikan universal yang berlaku untuk semua orang. Tapi di dunia nyata, banyak banget sistem yang kayaknya ngebatasi kehendak bebas kita. Misalnya, lo seorang guru yang pengen ngajarin hal baru di luar kurikulum, tapi lo dibatasi oleh aturan yang ada. Atau lo seorang karyawan yang harus nurut sama aturan kantor meskipun lo nggak setuju. Immanuel Kant bilang, lo harus menggunakan kehendak bebas lo untuk bertindak sesuai dengan moralitas, dan bukan karena tertekan sistem yang nggak adil. Kehendak bebas yang dibelenggu oleh sistem yang nggak adil bisa bikin orang jadi terjajah atau tertekan. Dan ini, menurut Kant, adalah hal yang jahat. Filosofi kritisme dan pemikiran Kant tentang kehendak bebas itu nggak cuma relevan di zaman dia aja, tapi juga masih berlaku banget di zaman sekarang. Di dunia yang penuh sistem yang ngebelenggu, pemikiran Kant ngingetin kita buat nggak lupa sama kebebasan berpikir dan tanggung jawab moral. Immanuel Kant ngajarin kita buat berpikir kritis tentang apa yang kita tahu, dan juga untuk bertindak sesuai dengan prinsip moral yang bisa diterima semua orang. Dan yang gak kalah penting, dia ngajarin kita buat menghargai kehendak bebas kita sebagai manusia, yang gak boleh dikendalikan oleh sistem yang gak adil. Jadi guys, filosofi Kant ngajarin kita buat mikir kritis, menghargai kebebasan, dan berbuat baik. Semua itu bisa kita terapin di kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, yang paling penting itu adalah kehendak bebas dan tanggung jawab moral kita sebagai manusia. Semoga kalian semua bisa dapat insight baru dan jadi lebih paham tentang filosofi ini. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe kalau kalian suka konten kayak gini. Sampai ketemu di video berikutnya.